Shopee tahun 2015. Ini marketplace pertama saya itu, kalau teman-teman mungkin tahu, ada Elevenia. Kalau pernah dengar, Elevenia sekarang sudah almarhum, sudah nggak ada. Itu marketplace pertama saya. Kemudian saya juga sempat percaya menjadi ketua kampus Shopee Bali dan juga menjadi salah seorang seller trainer di Shopee. Kalau mau kepoin, mau tahu toko saya, boleh masuk ke Shopee, cari aja Sekar Jagat Bali. Kalau mau kita berkenalan di sosial media, saya ada di Instagram dengan nama Leo Laksono atau di Twitter dengan nama Leagung. Untuk produk-produk utama saya, itu ada produk-produk di perawatan tubuh. Jadi saya banyak menjual produk-produk lulur, body scrub, malah kecantikan, perawatan tubuh, produk wanita yang origin dari Bali. Jadi gitu, kebanyakan dari Bali. Kemudian kita ada juga produk-produk peralatan rumah tangga juga. Jadi produk-produk yang dibutuhkan oleh teman-teman semua nih saya ada jual, kalau mau dikunjungi boleh, silakan. Oke. Kita mulai dari sebuah contoh kasus ya. Kita mulai dari sebuah contoh kasus yang karena ini udah menjadi basic orang untuk berjualan di marketplace. Boleh nanti dijawab. Kalau di Google Meet nggak bisa kelihatan wajahnya ya. Beda sama di Zoom ya. Wajah gimana maksudnya? Wajah teman-teman ini kalau Zoom kan kelihatan ada kameranya, ada kecil gitu layarnya di kanan, jadi saya bisa lihat. Di sini nggak bisa ya kalau di sini ya. Iya, nggak bisa. Bisanya Nggak bisa. yang presentasi aja yang Zoom, Kak. Oke, coba change layout bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Sidebar, oke, nggak bisa. Ya kan nggak bisa. Oke lah, nah nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Saya ada pertanyaan. Wayan adalah seorang penjual online. Wayan membeli produk A seharga 100.000 dari supplier. Nah, bila Wayan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 30%, maka berapa harga jual produk tersebut? Boleh dong? Ada yang mau jawab langsung atau mau tulis di kolom chat, boleh? Ya. Kira-kira berapa? Silakan, coba mungkin di chat dulu kali ya, teman-teman. Silakan. Mau di chat boleh atau open mic boleh. Gimana Kak Leo, tadi diulang lagi coba, mungkin ada yang baru bergabung. Tapi layarnya kelihatan ya, teksnya ya? Apa Kelihatan. namanya presentasi saya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Wayan adalah seorang penjual online. Nah, taruhlah Wayan itu membeli sebuah produk seharga 100.000 dari suppliernya, dari produsennya. Nah, bila Wayan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 30%, dia ingin dapat margin 30%, maka berapa harga jual produk tersebut? Berapa harga yang harus dia pasang di marketplace? 130. Iya, berapa? 130. Nah, iya, oke. Ribu. Oke, terima kasih. 130.000. Ada yang lainnya? Atau sama semua sepakat 130.000? Silakan, ada yang lain nggak nih? Ada nih yang sejawab? Boleh kalau malu open mic, tulis di teks boleh di 140. 140. Oke. Ada yang lebih mahal lagi? Ayo. 140. Kak Rani Nuriana 140. Oke. 150, 141, 142. Oke, kita bahas ya. Kita bahas aja langsung. Oke, tadi 130.000 kita bahas. Pertama adalah 130.000. Ya. Harga modal 100.000. Persentase profit 30%. Kita hitung, kita bahas profit 30%. Jadi 100.000 kali 130%. Tadi ikannya hitungannya, jadi dapatnya 130.000. Tapi apakah benar ini 130.000 ini tepat harganya ya? Tepat atau enggak kita kalau kasih harga 130.000? Kalau di Shopee kita kena jualan ada biaya admin. Ini kayaknya masih yang lama, 4,7% kali 130.000 ya. Jadi kena biaya admin adalah dari harga jual produk kita, bukan dari harga modalnya. Kena 6.110. Kemudian ada biaya layanan. Kalau kita ikut gratis ongkir ekstra, ikut cashback ekstra misalnya kayak gitu, ada biaya layanan. Yang terakhir itu 4% dan 1,4%. Jadi dikali, wah ini kok salah, harus 130.000 nih, maaf nih. 7.000 rupiah ya. Jadi total biayanya ada 13.130.000 rupiah.
Maaf Kak Leo, kalau materinya yang ada jawabannya mungkin bisa diklik dulu Kak, biar keluar di sininya, di gambarnya. Oh, Apakah sudah, oh enggak, terlambat ya? Mungkin munculnya ya? coba bisa diklik mungkin yang mau dipresentasikan diklik aja gitu Kak? Enggak kelihatan? Enggak, dia masih sampul di awal aja, yang sampul. Oh, oke oke. Coba saya ulangin ya sharingnya ya. Maka tadi saya nanya. Coba ya, saya sharing ulang. Makanya tadi saya sudah jalan belum? Oh, kirain maksudnya udah kelihatan sih kelihatan, tapi belum jalan. Tapi nggak kelihatan. Iya, ya maaf, maaf, maaf. Kelihatan nggak jalan ya, dia Iya, itunya ya. sampulnya aja yang ada foto gantengnya Eh, eh, itu di depan. iya, nampang saya di situ ya. Kirain itu maksudnya, Kak. Oh, bukan kok nampang terus ngapain? Makanya, ini mana harganya gitu kan. Iya, pantesan pada bingung. Mhm, Sebentar, ini kali ya. Saya share di sini kali ya. Sudah? dipresentasikan gitu. Ada tulisan Wayan, ada seorang penjual online? Ada, yes. Sekarang ada. Oke, oke, ada ya. Ya, Nah, oke, kita tahu tadi ada yang bilang 130.000. nah, ya. Mari kita bahas. Itu dapatnya dari 100.000 dikali 130%. Dapatnya 130.000. Tapi saat kita berjualan di marketplace, di Shopee, ya, taruh di Shopee, kita akan terkena biaya admin. Taruhlah biaya adminnya saat ini sekitar 4,7%, maka terkena 6.110. Dan biaya layanan, kalau kita ikut gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra ada 4% dan 1,4%. Dikali 130.000 nih harusnya ya, salah ya, maaf ya. Total 7.000 sekian. Itu total biaya 13.130 rupiah. Nah, uang yang kita terima adalah 130.000 tadi harga jual kita dikurangi 13.130 rupiah. Totalnya 116.870. Jika dihitung, maka profit kita sebenarnya hanya 12,9%. Ya, jadi kan kita 30%. Seharusnya kalau dikurangin ini semua nih kurang lebih 10% nih. Kurang lebih 10%, seharusnya dia 20% dong. Nah, ini oke aja kalau kita hitung profitnya 30%, masih sisa 12,9%. Tapi kalau kita nyari marginnya cuma 20% atau 15%, bisa-bisa boncos, rugi. Ya. Karena kita salah hitung. Keuntungannya, nah didapatnya dari ini ya, 116.870 dikurangi 100.000 dibagi 130.000 sebagai harga jual, maka didapatkan 12,9%. Jadi jawaban yang benar, jadi seharusnya cara menghitungnya ada tadi lebih tepat yang bilang 140.000. Ada yang jawabnya 140.000, tapi belum tepat banget. Sebenarnya ada 142.857 rupiah. Oh, Itu kalau kita mau dapatkan margin 30%, benar-benar 30% dari harga jual kita. Caranya adalah harga modal 100.000 persentase profit 30%, maka perhitungannya adalah 100.000 dibagi 100% dikurangi 30%. Jadi 70% kan ya. Dapatnya 142.857. Untuk biaya admin sama, hitungnya dapatnya 67 sama 7.700, kejumlahan 14.428. Dan ini jika dihitung profit kita adalah sebesar 19,9%. Jadi benar tadi, 30% dikurangi penjumlahan ini, penjumlahan 4,7 ini, dan 4,7 tambah 4 tambah 1,4, jadinya adalah 10% kurang lebih, 30% kurang 10% adalah sekitar 19,9%. Nah, apa yang harus kita perhatikan adalah margin keuntungan itu harus dihitung dari harga jual. Karena semua potongan di Shopee itu dihitung dari harga jual, bukan harga modal. Mungkin teman-teman kalau sudah jualan, nanti kita ngitung diskon nih, kita buat voucher toko, maka voucher toko 5%, kan 5% dari harga jual. Jadi lebih mudah kita ngitungnya. Oh, oke lah, biaya admin itu 10%. Saya profit saya ada 30%. Maka 30 kurang 20% dikurangi 10%, oh saya masih bisa punya profit 20%. Saya masih bisa punya profit 20%, saya pengen ini 20% saya jadiin harga coret misalnya gitu, harga coret, harga diskon 5%. Oke, saya masih punya sisa 20 kurangi 5, sisa 15%. Jadi lebih mudah ngitungnya, lebih tepat kita nanti
ngitungnya dibandingkan yang awal tadi. Kalau ngitung yang awal tadi, nah, bisa salah. Ya, kalau ini ya, nah, ternyata setelah dikurangin semua, cuma 12,9 sisanya. Nah, ini kalau salah hitung, ini mungkin masih 30% masih aman. Kalau kita sampai salah hitung, nanti kita bisa rugi. Ini kita basic awal. Seperti itu. Mungkin kalau di sini, kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, boleh ya, langsung tulis aja di kolom chatnya, di kolom chat biar nanti nggak lupa. Kalau nanti di akhir mungkin lupa atau lagi ngapain, lagi ngurus yang lain, jadi juga kelupaan. Oke, cukup jelas kira-kira? Silahkan ditulis di kolom chat kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Mari silahkan Iya. lanjut Kak. Ya. Berikutnya kita belajar mengenai judul produk. Jadi dalam kita berjualan di marketplace itu ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan. 3 hal utama ini adalah yang pertama kali dilihat oleh calon pembeli kita. Yaitu pertama ada judul produk. Judul produk itu berkaitan dengan pencarian produk kita. Kedua adalah foto produk. Dan ketiga adalah deskripsi produk. 3 hal ini adalah yang menjadi pintu gerbang bagi seseorang untuk memutuskan belanja, jadi beli atau enggak produk kita. Jadi kita harus maksimalkan di 3 hal ini dulu, baru kita bisa masuk ke step-step berikutnya untuk berjualan di marketplace, di Shopee. Nah, jika ada kayak gini nih, this or that ya, jika ada seperti ini, antara kiri dan kanan, ini kira-kira judul produk yang baik yang kiri atau yang kanan? This or that? Yuk, silahkan boleh dijawab kayak tadi. Boleh dijawab langsung. Open mic aja. Ini udah sibuk-sibuk kah? Masih pada ini berpikir nih yang mana ini kira-kira ya gitu. Atau mungkin terpesona dengan fotonya kali ya? Artis mana? Ganteng ya? Kiri, ada udah Oke, dijawab. kanan. Kanan, Oke, kanan. ada yang kiri. Yang kanan. Kanan. Fotonya gantengan yang kanan ya, Kak ya? Sama. Oke, kanan. Oke, Bapak ini kebanyakan jawabnya kanan ya. Oke, kanan. Kiri ganteng. Ganteng gak Leo loh, beneran. Oke, kita lihat ya yang benar yang mana ya. Yang benar adalah yang kiri. Oke, lebih tepat yang kiri. Kenapa? Nanti kita pelajarin. Kenapa kita pelajarin? Tapi Ya. tak kasih kunci aja. Berapa ada pendek dan panjang. Fotonya ini lengan pendek. Ini ada tulisan panjang. Jadi lebih kayak spam kata kunci kalau di sini. Ada terlaris dan termurah juga tidak disarankan. Oke, next. Kalau yang ini, nah, kalau ini sampai salah terlaluan kayaknya. Ya, silakan. Yang kanan apa kiri lagi? Kanan atau kiri? 1, 2, 3. Wah, masih pada mikir. Kanan. Kanan. Oke, kanan. Kanan. Oke, ini sepakat kanan kayak semuanya nih. Kanan. Oke, yang benar adalah yang kanan, yang lebih tepat yang kanan ya. Tapi pun yang kanan ini tidak benar-benar tepat, tidak benar-benar tepat. Kenapa? Nanti kita juga pelajarin kenapa nggak benar-benar. Nanti kita lihat kenapa nggak tepat. Tapi yang kiri ini salah kenapa? Dia ada kata COD, ada Medan. Ini nggak diperlukan sebenarnya gitu loh. Ya. Next. Nah, kalau seperti ini. 1, 2 atau 3? 1, 2. Kira-kira? 2. Nomor 2. Nomor 2, oke. Nomor 2. Ada lagi? 2. Banyak kan 2 ya. Ini kita lihat judul loh ya, bukan lihat foto produk loh ya. Ingat judul. 3. Karena backgroundnya putih. Nah, ya, dalam 4 siapa itu? 3. Tambah lagi. Oke, kita jawab ya. Jawabannya benar adalah yang nomor 3. Oke, yang benar. Kita lihat judul produk Kak, bukan foto produknya. Kalau foto produk benar, ini putih bagus. Ya, dibanding yang sebelahnya. Kita lihat kenapa yang nomor 1 tidak. Nomor 1 ada spam juga, ada COD, promo, termurah, ini juga tidak disarankan. Kedua, yang ini bagus deh, Pak. Itu ada judul Magic Cutting Board Kitchen and in One Magic Cutting. Bagus judulnya. Tapi kita pasarnya di mana? Pasarnya di Indonesia. Jadi harusnya judulnya lebih baik pakai bahasa Indonesia atau menggabungkan lah.
judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, yang ini yang lebih tepat. Indokurnia talenan terbuat dari kayu premium. Ini menurut saya lebih tepat katanya. Nah, jadi judul produk itu adalah tulisan pertama yang dilihat oleh pembeli. Kita harus buat pembeli itu terpesona dengan judul produk dalam waktu hanya 3 detik. Juga itu termasuk kata kunci. Kalau kata judul produk kita tepat, maka saat orang mencari, itu produk kita akan muncul di atas. Nah, polanya itu seperti apa sih? Polanya adalah pertama adalah brand. Sebenarnya polanya pertama adalah brand, merek produk, kemudian nama produknya, dan berikutnya ada spesifikasi dan ukuran. Ya, sebagai contoh, ini kebetulan brandnya namanya Brands, kemudian produk namanya Essence of Chicken, dan terakhir ini ada spesifikasinya 30 botol kali 80 ml seperti itu. Ini juga Asus, VivoBox itu produk name-nya, kemudian spesifikasi dan size-nya. Nah, bagaimana jika brand kita itu belum terkenal? Ini brandnya cukup terkenal ya, brand Asus. Maka katanya bagaimana? Kalau misalnya brand kita itu belum cukup terkenal, maka yang paling depan adalah produk name-nya. Di depan ada produk name-nya. Karena apa? Karena orang rata-rata akan nyari berdasarkan nama produknya. Orang misalnya nyari sepatu lari, maka orang akan ketik sepatu lari lebih dahulu seperti itu. Tapi kalau dia sudah nyari ke brand, mungkin dia akan nyebut Adidas, sepatu lari Adidas, biasanya nyebutnya kayak gitu, sepatu lari Nike, atau sepatu lari lainnya seperti itu. Mungkin nyari baju, kemeja lengan panjang. Nah, dia akan ketikkan dulu seperti itu, baru dia nama brandnya akan belakangan. Nah, kalau brandnya sudah terkenal, baru nama brandnya taruh di depan. Tapi ketika kita belum terkenal, maka tuliskan aja produk name-nya dulu, misalnya kemeja lengan panjang, brandnya misalnya Serasi. Kemeja lengan panjang Serasi, pria, putih, misalnya seperti itu. Boleh seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap. Kemudian hindari spam keyword. Nah, ini produknya apa? Produknya adalah serum. Yang di kiri ini yang benar, yang di kanan ini salah. Nggak jelas kan? Serum, cleanser, skincare. Jangan dicampur-campur seperti ini. Nggak boleh seperti itu. Membuat pengalaman belanja juga buruk. Kemudian, nah tadi ini menggunakan kata-kata yang tidak penting. Hot item, kata murah. Tadi kan ada contoh. Hot item, murah, diskon, gratis ongkir, itu tidak diperlukan. Kita fokuslah ke produknya. Fokuslah ke penamaan produknya. Biar soalnya kata-kata ini nanti akan dikeluarkan sama Shopee, nggak dilihat sama Shopee, percuma naruh seperti itu. Nah, kemudian penulisannya harus benar juga, jangan sampai salah nulis. Ini kan Xiaomi, harusnya Xiaomi salah nulis seperti itu. Kemudian hindari penggunaan emoticon, simbol, dan hashtag, termasuk karakter-karakter yang seperti ini. Oke, kalau penulisan huruf besar itu tidak diperbolehkan untuk semua huruf, semua judul produk, tapi untuk brand produk saja diperbolehkan untuk memakai huruf besar seperti Wardah atau Asus gitu, Miniso, itu boleh menggunakan huruf besar. Nah, tadi kan teorinya. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa dapatkan judul produk yang tepat? Kita bisa punya produk apa? Kita bisa dapatkan judul produk yang tepat. Caranya adalah kita bisa gunakan fitur pencarian Shopee. Ini adalah kata-kata yang sering diketikkan oleh pembeli. Ibaratnya Google. Kalau kita ketik di Google, kita ketik kata misalnya Bali, gitu. Pasti di belakangnya sudah ada seperti ada usulan kata-kata lainnya kan ya. Itu berarti adalah bisa dibilang itulah kata yang sering dicari oleh pembeli, orang yang mengunjungi Shopee. Sebagai contoh, kita cari kata lulur badan, kita ketik lulur badan, maka akan keluar beberapa kata seperti lulur badan pemutih, lulur badan Bepom, lulur badan memutihkan. Kemudian coba cari kata yang lain lagi, lulur pemutih, maka akan keluar lulur pemutih badan permanen, dan lulur pemutih badan Bepom. Seperti itu. Nah, dari ini apa yang harus kita lakukan? Jika teman-teman sudah bisa buka ke seller center, bisa masuk ke seller center, jadi harus bukanya pakai HP, pakai komputer,
teman-teman bisa lihat di fitur iklan Shopee. Bisa ketikkan kata tersebut dan kemudian cari volume pencariannya berapa, luruh pemutih badan, volume pencariannya berapa, ketik lagi, luruh pemutih badan permanen, volume pencariannya berapa. Nah, ini dicatat, volume pemutih badan ada 248.000 yang nyari, volume pemutih badan permanen ada 12.000 yang nyari. Terus seperti itu, berkaitan dengan beberapa kata kunci. Kemudian kumpulkan kata kunci tersebut dengan pencarian sesuai dan urutkan sesuai dengan jumlah pencariannya. Kemudian rangkai kata kunci itu menjadi judul yang enak didengar, ya, dibaca dan dapat dipahami. Sebagai contoh, dari kata kunci yang tadi bisa menjadi lulur pemutih badan permanen BPOM sekar jagat 100 gram, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kata kunci yang lain? Kata kunci yang tidak masuk dalam judul produk, kita bisa masukkan nanti di deskripsi produk. Misalnya, lulur pemutih badan sekar jagat 100 gram ini merupakan lulur badan yang dapat memutihkan kulit bila kita menggunakan secara teratur. Lulur badan memutihkan kulit mulai terlihat hasilnya setelah pemakaian teratur selama 3 sampai dengan 4 minggu. Kita pakai kata-kata tersebut di dalam deskripsi produk kita, bisa ditaruh seperti itu. Cukup jelas sampai di sini atau perlu saya ulangin? Siap, jelas. Jelas ya? Oke. Tapi tadi kalau teman-teman misalnya belum bisa buka seller center ya, belum bisa tahu, udah pada buka seller center belum, Kak? Bisa teman-teman ini? Atau masih dari HP aja? Kak, harusnya Hah? Rata-rata dari HP ya mungkin ya? udah buka. Seringnya dari HP. Bukanya Sudah buka Kak. ya, sudah buka. Kalau sudah buka bisa dibandingkan seperti ini akan lebih baik. Tapi jika tidak, ya dari pencarian ini juga bisa. Kita bisa ambil aja yang teratas yang muncul mana itu kita rangkai-rangkai aja bisa juga seperti itu. Tidak usah terlalu memaksakan diri untuk bisa buka ke seller center, apalagi misalnya nggak ada PC, nggak ada komputer, jangan dipaksakan. Walaupun pakai HP bisa ya, pakai HP buka seller center bisa, tapi teman-teman bukanya pakai Google Chrome. Buka pakai Google Chrome, kemudian ketik seller.shopee.co.id bisa, cuma agak kecil-kecil nanti kelihatannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih manfaat judul produk yang baik? Pertama, kalau kita pakai iklan, produk serupa itu menjadi lebih optimal. Kemudian hasil pencarian semakin tinggi, dan pembeli mengetahui produk dengan mudah. Dan satu tips lagi, kalau kita membuat judul produk, itu jangan hanya satu kata. Jadi, gunakan 2 atau 3 kata. Sebagai contoh, misalnya kita jualan baju kemeja batik. Nah, kita buat kemeja batik pria lengan pendek, misalnya gitu. Kemeja batik pria lengan panjang, atau batik itu punya motif misalnya. Kemeja batik pria motif sekar, ada sekar jagat kan, ada kemeja batik pria motif mega mendung, misalnya seperti itu. Jadi jangan hanya pakai satu kata aja, kemeja saja atau kemeja pria saja. Karena kemeja pria itu macam-macam, ada kemeja pria lengan panjang, lengan pendek, putih, atau warna apa, itu macam-macam. Jadi semakin kita bisa berikan judul yang lengkap, itu semakin tinggi di pencarian nantinya. Biasanya orang akan nyari kemeja kan detail, langsung ketik biar produk yang dicari itu sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Kemudian keuntungan berikutnya adalah pembeli mengetahui produk dengan mudah. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Setelah orang lihat judul produk, dia kemudian akan lihat ke deskripsi produk. Sebenarnya foto produk dulu ya, kita masuk ke deskripsi produk tapi ya. Kita lihat ke deskripsi produk. Apa sih yang harus dimasukkan ke dalam deskripsi produk? Adalah semua produk-produk yang kira-kira, kalau kita bisa bayangkan seperti ini. Jika teman-teman mau beli suatu barang A, informasi apa aja sih yang teman-teman harapkan ingin ketahui? Nah, ibaratnya kalau misalnya emak-emak ini, mompreneur ini pergi ke pasar, beli cabai, maka yang perlu diketahui itu apa? Mungkin cabai ini apa namanya? Cabai saja teman-teman, jadi malah bingung. Cabai ini baru atau enggak, baru dipetik atau enggak, tuliskan di situ. Mungkin beratnya berapa per buahnya, atau per 100 gram itu kira-kira
bisa dapat berapa buah seperti itu. Kalau cabai agak susah ya, mungkin yang per 100 gram bisa dapat berapa buah, berapa biji cabenya seperti itu. Itu bisa disampaikan di dalam deskripsi produk. Kalau baju berarti kita beli baju, ukuran bajunya, lebar bajunya berapa, lebar pundaknya itu berapa, lebar dadanya berapa, panjangnya dari pundak sampai ke bawah itu berapa, itu harus disampaikan seperti itu. Oke, jadi masukkan spesifikasi produk 1 sampai dengan 2 keyword. Jadi tadi keyword tadi, kata kunci tadi yang tidak masuk ke dalam judul produk bisa kita masukkan ke dalam deskripsi produk. Kemudian jelaskan garansi produknya. Detail produknya seperti apa, pilihan ukuran produknya, dan deskripsi produk ini memiliki 400 karakter atau huruf. Kemudian jangan menyalin deskripsi dari toko lain dan tidak mencantumkan nama, logo, atau link dari Shopee ya. Seperti ini. Dia ini ukuran S, ukurannya sekian. M sekian, L sekian, XL sekian. Itu dicantumkan. Kemudian cara perawatannya bagaimana, dicantumkan juga nih untuk baju. Nah, ini contoh lainnya untuk produk ya, untuk produk fashion seperti sini bisa dilihat detail produknya. Bahkan model yang menggunakan produknya ditulis juga. Biar bisa kebayang, model tersebut tingginya 163 cm dengan size-nya M. Biasanya ada berat juga, berat badannya berapa? Mungkin berat badannya 50 kg. Nah, bisa kebayangin, saya lebih pendek nih, saya cuma 155 cm. Berat saya sama 45 kg. Mungkin ukuran saya mungkin ke S ya, bukan ke M kayak gitu. Coba dilihat di S. Benar nggak panjangnya beda, sesuai nggak seperti itu. Kemudian nih kalau makanan, kan kuantitas produknya, isinya apa, kandungan di dalamnya itu apa saja, cara penyajian dan varian rasanya. Dan boleh ditambahkan produk BPOM atau PIRT bila sudah ada. Ya, untuk produk elektronik. Nah, untuk elektronik ini keunggulan produknya apa saja, varian produknya apa saja, dan spesifikasinya apa saja. Kemudian FMCG juga, fast moving consumer good ya, seperti sabun, shampoo, seperti itu, pasta gigi, deterjen, itu. Nah, tuliskan seperti ini. Nah, ada beberapa kesalahan umum dalam membuat deskripsi produk. Mungkin teman-teman sering lihat seperti ini. Ya. Barang yang dikirim sesuai dengan foto real pic dan harap memesan extra bubble yang ada di etalase untuk keamanan packing. Risiko di perjalanan, pecah, tumpah, patah, dan sebagainya bukan tanggung jawab kami. No refund, no claim, no return. Oke. Risiko di perjalanan mungkin bukan 100% kesalahan kita ya, karena itu ada di tangan ekspedisi. Tetapi sebagai seorang penjual, kita harus menggaransi produk yang kita jual itu aman dalam proses pengiriman hingga diterima oleh pembeli kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat packing yang baik. Packing yang baik. Kalau memang harus di bubble wrap, jangan suruh orang beli bubble wrap. Orang belum tentu paham. Pembeli itu belum tentu paham kalau barang ini harus di bubble wrap. Yang ngerti adalah penjual. Jadi caranya adalah jangan suruh dia beli bubble wrap, tapi harga jual kita itu sudah termasuk dengan kemasan tambahan tersebut, bubble wrap lah, kardus kah, atau apakah sudah masuk ke dalam harga jual kita. Jadi kita bisa dijual dan tidak perlu mencantumkan seperti resiko di perjalanan gini, bukan tanggung jawab kami. Kita bisa buat kata-kata seperti gini. Packing sudah termasuk dengan bubble wrap dan kardus. Jika terjadi kerusakan dalam pengiriman, mohon hubungi kami dan kami akan memberikan solusi yang terbaik. Seperti itu misalnya. Ya. Kemudian ada pembayaran sebelum jam 15 akan dikirim hari itu juga. Sebelum membeli diharapkan membaca syarat dan ketentuan toko. Membeli berarti setuju. Berarti kesannya memaksa. Nah, seperti itu. Ini tidak baik untuk dicantumkan seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, membeli berarti menyetujui. Itu juga lebih baik tidak dicantumkan, tidak baik untuk dicantumkan. Nah, ini bagus sebenarnya. 100%, garansi 100% ganti baru jika ini real saya ambil dari Shopee ya.
Garansi 100% ganti baru jika 100% diganti baru jika kamu menerima barang ini dalam kondisi patah akibat pengiriman atau ekspedisi dengan syarat melapor atau cek ke kami dengan menyertakan video unboxing produk kamu. Nah, sampai di sini oke, bagus ya. Bukan malah memberikan review di toko kami. Jadi dia memberikan garansi, oh barang yang kamu terima tuh harusnya bagus 100%. Bisa dipakai. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kamu ada kerusakan diterima, tolong dong di unboxing, kemudian lapor ke kami. Tidak langsung memberikan review di toko, memberikan review book di toko kami. Namun berikutnya agak kurang enak nih. Jika kamu memberikan review toko kami karena memberi barang patah, karena menerima barang patah karena pengiriman ekspedisi, maka itu artinya kamu rela untuk rugi dan kami tidak akan mengganti baru barang yang telah patah karena pengiriman. Jadi ada ancaman lagi di situ. Nah, untuk klaim garansi bisa di chat, bukan di ulasan. Jika terdapat klaim di ulasan, kami tidak akan proses klaim tersebut. Itu juga mungkin lebih diarahkan lebih baik. Yuk, kalau kamu ada kerusakan, chat kami ya, kita akan cari solusinya bersama-sama seperti itu. Mungkin akan diganti, lebih baik jika kata-katanya seperti ini. 100% ganti baru, jika kamu menerima barang ini dalam kondisi patah akibat pengiriman atau ekspedisi. Dengan cara melapor atau chat ke kami dan menyertakan video unboxing produk kamu. Mohon menghubungi kami dahulu melalui chat bila ada kendala pada produk yang terima, karena kami siap membantu setiap kendala Anda. Mohon tidak buru-buru memberikan pilihan buruk bila ada kendala sebelum menghubungi kami melalui chat. Menyampaikan seperti ini, jadi mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh pembeli jika dia menerima produk yang baik, bukan apa yang tidak boleh dilakukan. Sampaikan apa yang harus dilakukan jika dia ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini kata-kata mengintimasi pembeli, membeli berarti setuju, tidak terima komplain, resiko di perjalanan menjadi tanggung jawab ekspedisi, pilihan di bawah bintang 4 autoblok, dan sebagainya, itu tolong dihindari kata-kata seperti itu, karena itu mengintimidasi lah, seperti itu. Kemudian jelaskan dengan bahasa yang baik dan humble, cara melakukan komplain itu bagaimana melalui pusat resolusi, menyarankan untuk unboxing produk, dan menjelaskan mengenai garansi produk yang kita jual. Nah, kemudian ada deskripsi produk dalam foto. Di Shopee menyediakan banyak sekali slot foto, paling banyak saat ini. Ada 8 slot foto yang bisa kita gunakan. Dan ada satu video dengan durasi sampai dengan 60 detik. Bagaimana cara memaksimalkannya? Caranya adalah kita bisa taruh bagian dari deskripsi produk itu di foto produk. Kenapa? Karena orang Indonesia rata-rata malas baca ya di deskripsi produk ya. Seperti itu. Atau diakui orang Indonesia malas baca di deskripsi produk. Seperti contoh, untuk cara pemakaian produk itu untuk produk saya itu sering pasti saya tulis di deskripsi produk. Tapi sering ada nanya, bagaimana cara pakainya? Seperti itu. Pasti ada yang nanya seperti itu. Atau mungkin ada yang bertanya, manfaatnya apa? Padahal semua ada di deskripsi produk. Nah, jika ada hal-hal penting seperti itu, baiknya taruh di dalam foto produk. Sebagai contoh di sini adalah, untuk kursi ini, disampaikan dimensinya berapa, terus seperti ini. Kemudian, ukuran, ini kursinya tingginya 75 cm segini, dijajarin 60 cm, segini 50 cm, segini 40 cm, segini. Jadi kalau baju ada gambar tabel bajunya juga boleh. Nah, manfaat madu kila ternyata teruji di laboratorium, kadar enzim oksigen tinggi dan sebagainya, ini bisa dicantumkan di deskripsi produk. Deskripsi ini saya campurkan di foto produk ya. Jadi tips untuk membuat deskripsi produk adalah anggap bahwa calon pembeli itu tidak tahu apa-apa. Jadi tuliskan dengan lengkap dan dengan bahasa yang sederhana. Bayangkan bila kamu menjadi seorang pembeli, informasi apa yang dibutuhkan. Nah, itu harus ada di dalam deskripsi produk. Dan tanyakan ke orang lain yang tidak tahu produkmu, apakah deskripsi produk yang kamu buat bisa dipahami olehnya untuk mengetesnya. Tuliskan garansi atau benefit pelayananmu di foto produk dan gunakan video seperti video unboxing, video memperlihatkan produk 360 derajat agar lebih jelas. Jadi buat video itu nggak perlu susah-susah. Cukup video unboxing, dilihatin produknya seperti apa, secara lengkap seperti itu cukup. Yang seperti itu cukup, nggak harus yang wow sekali. Ya. Nah, ini contoh produk saya. Produk ini dulu itu sering ditanya, gimana cara pakainya, terus ada lem itu gimana cara ngilanginya. Nah, saya buat sebuah video penjelasannya. Mudah-mudahan terlihat ya.
Nah, itu ada lemnya tuh, gimana cara ngilangin lemnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, kira-kira pertanyaan-pertanyaan dari diskusi produk itu, mau video produk, pertanyaan apa sih yang sering ditanya oleh pembeli? Nah, bisa kita berikan videonya, sehingga pembeli itu, oh dengan menonton itu aja dia akan paham dari produk apa yang kita jual, seperti itu. Ya, video ini berasal dari pertanyaan sering ditanyakan oleh pembeli. Bagaimana cara pakainya, gimana cara menghilangkan lem yang menempel. Dari situ saya buatkan video produk seperti itu. Jadi apa sih manfaatnya? Pertama kan memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli, kemudian mengurangi pertanyaan pembeli dan memungkinkan muncul di halaman pertama pencarian. Nah, oke, next adalah kita akan belajar mengenai foto produk. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan kah? Ya, Kita pertanyaan Kak, kalau biar nggak bosen ini. kita baca dulu. Iya ada itu. Kak, bentar saya bantuin Ada bacain ya Kak ya. pertanyaan? Ya, silakan. Oke. Iya. Mana ya? Yang pertama tadi kayaknya ada. Kalau produk kita buku anak gimana Pak? Mungkin maksudnya judulnya tadi itu loh Pak. Produk buku anak. Oke, buku anak itu Iya. buku anak itu pasti ada temanya kan? Pasti ada temanya kalau buku anak itu. Mungkin kita coba aja ya. Kalau maksud tadi ada judul produk, kita masuk ke Shopee aja kalau gitu. Terlihat ya? Itu nggak Shopee-nya? Iya, udah muncul tapi masih putih. Iya. Sebentar. Oke. Tadi buku anak ya. Misalnya buku anak kan pasti ada temanya. Misalnya buku cerita. Misalnya kayak gitu. Nah, keluar nih. Buku cerita anak bergambar. Sesuai nggak nih? Sesuai dengan produk kita, boleh diambil ini. Kan buku cerita anak SD. Nah, ini anak TK sesuai dengan umurnya. Oke, kita bisa ambil ini. Buku cerita anak Islami. Nah, cerita tentang tentang Islami, tentang agama Islam, tentang bagaimana Al-Qur'an diceritakan kepada anak-anak melalui buku ini. Nah, itu bisa dipakai seperti ini. Mungkin ini belum tepat buku cerita anak lagi ya, kita ketik lagi buku cerita anak. Oh, ini ada buku cerita anak bergambar 3D, buku cerita anak bergambar, buku cerita anak SD, buku cerita anak TK. Nah, cari temanya dulu, baru buku cerita. Misalnya buku anak lagi kan buku apa ya? Buku gambar anak itu ya, buku gambar. Nah, ada kan buku gambar mewarnai, buku gambar sketsa, buku gambar anak, mungkin buku gambar anak. Kita lanjutkan lagi. Ada nggak tambah? Oh, buku gambar anak untuk TK, buku gambar anak untuk SD, seperti itu. Sudah, kalau buku anak-anak kita bisa pakai temanya apa? Tema bukunya itu tersebut. Buku apa lagi kalau anak? Mungkin itu aja dulu ya, so far ya. Nanti kita bisa lagi lanjut. Oke? Ya, Next, ada pertanyaan lainnya? jadi lebih ke kita perhatikan kolom pencarian gitu ya, Kak Leo ya. Iya, Dan tadi kalau pencarian ini adalah yang orang-orang sering cari lah. ya, Pembeli itu, kata kunci yang sering diketik oleh pembeli itu ada di sini gitu loh. kemudian nanti saran dari Shopee apa ya, mungkin itu bisa jadi pertimbangan judul produk kita gitu. Gitu ya Kak Betul. Ranti, semoga jelas. Next pertanyaan dari Kak Tuti. Kalau brandnya skincare yang udah go internasional, apa boleh ya Om pakai bahasa Inggris? Semua nama produknya. Gimana itu Kak Leo?
Jadi Go internasional apakah hmm, boleh pakai bahasa Inggris? Ya, ya, coba kita masukkan aja kata-katanya apakah bakal muncul atau enggak seperti itu. Atau kita bisa lihat di kolom iklan tadi. Di hmm, iklan tadi kita masukkan kata bahasa Inggrisnya itu banyak nggak cari pakai bahasa Inggris itu. Boleh saja. Cuma kalau ternyata yang cari sedikit kita rugi dong iya. pakai gitu. Intinya Nah, pencarian ya L'Oreal Paris misalnya gitu kali ya. L'Oreal Paris itu nama brand kan itu berarti kan? Iya, L'Oreal ada L'Oreal Foundation, L'Oreal Shampoo, L'Oreal Sunscreen. Ini pakai bahasa Inggris semua nih. Boleh nih. iya. Nah, gitu. Jadi tetap aja Heeh, intinya kita lihat di saran dari kolom pencarian itu ya, baik heeh, HP apa betul. di yang di Shopee-nya atau di iklannya itu gitu. Dan Atau aja. mau digabungkan juga bisa. Misal L'Oreal tadi kan L'Oreal shampoo ya. Kalau saya biasa buat kayak gini, L'Oreal shampoo apa misal tadi ya. L'Oreal shampoo. Terus saya mau incer bahasa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya shampoo pakai bahasa Indonesia sampo gitu, sampo, Hmm, rambut, tak gituin biasanya saya ketiknya kayak gini. Nah ini jadiin judul ada dua kata kunci, jadi kena bahasa Inggrisnya, kena juga bahasa Indonesianya seperti itu. ya, ya, ya. Oke, jadi bisa Bisa juga seperti ini. Yang penting kita nggak spam. Kita jualnya shampoo, kita masukinnya serum, kita masukinnya kondisioner, kita masukin apa, kita enggak atau spam kalau kayak diskon gitu. kayak gitu tadi ya, nggak boleh ya ada kata-kata diskon gitu. Mm-mm, Di mm-mm. riset dulu Kak. Jadi di riset dulu kalau Oke, bahasa ada lagi. semua seberapa sih yang nyari gitu. Kalau ada bahasa Indonesianya seberapa sih gitu. Mungkin bisa gitu. Oke, selanjutnya Mm-mm. ada pertanyaan nih Kak Yulia. Kalau masukin ukuran dalam judul boleh nggak Kak? Misalnya kemeja wanita ukuran M strip XL. Gimana tuh Kak Leo? Tadi bisa ya? Boleh, nggak masalah. Hmm. Ya, boleh. Oke, siap. Itu spesifikasi itu. Ya, silahkan. Selanjutnya dari Kak Rani, Kak mau tanya kalau satu toko misalkan jual skincare, apa boleh jual lainnya misalnya baju? Ya, gimana tuh Kak Leo? Ya ini menarik kalau yang ini. Hmm. Kalau saya tipe seller yang menjual sesuai dengan kategorinya. Jadi kalau saya punya dua kategori produk seperti di awal saya sudah cerita. Pertama adalah produk-produk perawatan tubuh dan satu lagi adalah produk-produk peralatan rumah tangga. Ya. Itu dua produk yang berbeda, dua kategori yang berbeda, dan saya taruh di dua toko yang berbeda. Tokonya nggak sama. Nah, kalau saya tipe yang menganut seperti itu. Tapi apakah boleh seperti itu? Boleh saja, tetapi harus dilihat kembali ke target marketnya. Harus sama target marketnya. Oke, jualan skincare. Kita jualan skincare berarti jelas target marketnya kemungkinan besar adalah perempuan pasti. Perempuan, wanita. Range usianya berapa? Range usianya skincare kan beda-beda. Ada yang memang untuk remaja, ada juga untuk yang sudah lebih dewasa. Biasanya kalau orang kelompokkan 24 tahun ke bawah, 25 sampai 35, 34, 35 sampai 44, 45 dan seterusnya. Kita kelompokkan seperti itu. Nah, seandainya kita ingin jualan baju, boleh, tapi jualanlah baju yang sesuai dengan target market yang awal tadi, skincare-nya tadi. Kan enggak lucu kalau kita jualan skincare target marketnya perempuan, kemudian jualan bajunya baju koko. Jualan sarung, nggak sesuai seperti itu. Nah, atau juga kita juga bisa lihat seperti ini. Target market dan pengguna beda ya, target market dan pengguna beda. Sebagai contoh, buku cerita anak. Buku cerita anak itu penggunanya siapa? Anak. Anak-anak. Tapi target marketnya? Orang tuanya. Ibu-ibu. Iya. Atau bapak-bapak. Orang tuanya target marketnya. Bedakan seperti itu juga. Ya. Karena anak-anak nggak mungkin beli buku sendiri biasanya. Jadi target marketnya kita lihat, bedakan ya antara pengguna produk kita dan target marketnya. Target market berarti orang yang bakal membeli seperti itu. Jadi kalau memang mau dicampur, boleh nggak masalah.
asalkan masih satu target market yang sama. Jangan terlalu palu gada seperti itu. Dan tetap harus ada yang main lah, main. Dan saya seperti gini, yang utama apa? Seperti skincare yang utama ya di skincare yang kita banyakin, yang lainnya pelengkapnya itu sebagai tambahan. Oh, Tapi lebih baik lagi kalau misalnya masih setipe lah ya, kalau skincare ya jualnya perawatan kulit lah ya, misalnya gunting untuk apa namanya bulu mata, kuas untuk alis itu untuk alis, atau mungkin kuas-kuas kan banyak, saya nggak gitu paham skincare, saya perawatan dulu soalnya. Itu bisa kuas untuk lipstick kayak gitu, dilengkapin seperti itu lebih cocok deh menurut saya gitu loh. Tetap pelengkap dari produk utama gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, ya. Jadi begitu ya, nggak masalah asal target marketnya, pokoknya ada benang merahnya gitu ya, apakah dari target marketnya atau Betul sekali. dari kategori produknya gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Wahyuning, Kak, apakah boleh membuat kata kunci dengan sinonim, misalnya hijab, jilbab, kerudung, dalam satu nama produk? Wow, gimana tuh Kak Leo? Boleh, nggak masalah kalau kayak gitu, nggak masalah, bisa. Yang penting kan nggak spam, nggak berbeda produk, itu kan cuma perbedaan kata kunci. Seperti itu, bisa seperti itu, bisa dalam satu produk itu dikasih beberapa alternatif nama yang mirip, atau upload sekalian beberapa produk, satu pakai nama hijab, satu produk lagi upload pakai jilbab, atau lagi upload produk pakai kata kerudung. Otomatis kita punya 3 produk sekaligus. Oh gitu. Seperti itu. Tapi kalau lakukan seperti itu, pastikan bedakan fotonya, pastikan bedakan deskripsinya sedikit. Oke, jadi misalnya kerudung hijab instan gitu bisa ya berarti ya? Bisa. Nggak masalah itu. Sudah terjawab ya. Ini ada yang mengangkat tangan tadi ya. Siapa ya Kak ya? Kayaknya udah nggak jadi nih kayaknya nih. Mungkin ada yang mau speak, apa namanya tuh, mic-nya on mic maksudku. Oke, kalau nggak ada lanjut. Apakah kata kunci yang di pencarian boleh kita tulis semua ke dalam judul Kak? Jadi misalnya pilih 3 teratas atau pilih 3 teratas aja. Nah, seberapa ini caranya kita memilih ini Kak, kata pencariannya? Kata pencarian itu pilih saja yang sesuai dengan produk kita. Nggak harus yang paling atas. Ya, lebih baik yang atas itu jauh lebih baik, tapi nggak harus selalu. Tapi pilih yang sesuai dengan produk kita. Ya, mungkin di sini ada lihat L'Oreal Sampo, ada L'Oreal Anti Hair, ada L'Oreal Sampo Extraordinary Hair, ada sebagainya. Nah, itu yang sesuai itu yang mana itu yang kita pilih. Jangan terlalu nyeleneh. Itu aja. Baik. Sih. Pilih tetap sesuai ini Kak Yani nih yang produknya, fokus ke produknya ya Kak, nggak perlu yang paling atas juga nggak apa-apa. Ini ada Kak Yani Yuliani ya, mau open mic. Silakan Kak. Kak Yani. Baik Kak, makasih Ya. kesempatannya. Kalian saya mau bertanya ini tentang pencarian toko Pak. Toko saya kan tokonya pakai underscore ya. Di judul tokonya itu. Nah, di pencariannya itu kan orang jarang ya Pak mengetik pencarian toko pakai underscore. Tapi saya terlanjur toko saya pakai underscore. Kalau misalnya toko saya dihapus underscore-nya itu akan berubah nggak Pak? Atau bagaimana gitu Pak? Ya. Berubah apanya? Berubah seperti suatu produk kalau sudah banyak penjualannya, kalau merubah judul itu kan nggak boleh ya Pak ya? Atau merubah foto produk gitu. Iya. Kalau toko saya itu kalau bagaimana Pak? Iya, kalau pengaruh sih pasti ada aja pengaruhnya ya, karena kita mengubah sesuatu yang sudah ada di sistemnya Shopee, sudah terdaftar seperti itu pasti ada aja pengaruhnya. Namun jika memang itu mempersulit, kalau menurut saya ganti aja nggak apa-apa gitu loh. Mempersulit orang mencari toko kita ya
Ini yang dikasih underscore itu username tokonya atau nama tokonya ya? Nama tokonya, Pak. Nama Nama tokonya. tokonya. Ya, karena Jadi Kak, seperti saya ini ya, kan coba ya. kayak saya kan ngikutin dari IG gitu, Pak. Arapa Hijab Tasikmalaya Oh, ikut dari underscore IG. Arab. Iya, Oke, oke, iya. oke. Heeh, oke. Berarti di sininya ya? Ini ya? Kelihatan nggak Sekat Jagat Bali ini? Mana Pak? Tidak. Enggak kelihatan di layar. Oke, tunggu sebentar. Saya share ulang coba. Kelihatan sih sebenarnya. Ini kelihatan kan ya Sekat Jagat Bali ini? Di Sekar Jagat Balinya itu gitu ya Kak ya, yang tampil di depan. Di Oh, sini. oh iya. Ini yang Kan? yang ada underscore. Yang ada underscore-nya itu gitu. Iya Kak. Iya. Iya betul Kak Leo. Bukan di sini ya. Kalau ini kan username kalau ini di atas ini. Nah, oke. Kalau ini saran saya sih ganti aja nggak apa-apa. Hmm. Oh, itu tidak akan Ganti berpengaruh kalau kepada pencarian nanti Kak ya, Kak, yang toko saya sudah banyak pembeliannya gitu. sementara pasti ada pengaruh, tapi nanti pasti akan kembali normal lagi sih. Justru Oh itu gitu. malah Nah, satu strategi ya Kak ya untuk memancing traffic masuk gitu kan. Kalau ada underscore ya kan sulit ketemu. ya mempermudah orang gitu loh untuk kita masuk ke toko kita seperti itu. Oh Cari gitu. katanya kan lebih gampang seperti itu. Atau kalau nggak mau ganti, mau mainkan gitu, main di iklan toko. Iya, maksud Main di saya iklan itu toko. Pak. Namanya Saya mau bikin iklan pencarian toko gitu, tapi toko saya itu ada underscore-nya gitu. Jadi kan orang jarang ngetik di pencarian itu pakai underscore ya gitu. Apalagi target market toko saya itu kan kebanyakan ibu-ibu yuk, ibu-ibu gitu, Pak. namanya apa Jarang Pak? Mungkin bisa dicek. Nama kayak gini, nama tokonya Arapa Hijab underscore Tasikmalaya. Nah, saya ingin menghapus Arapa Hijab underscore Arafah Hijab. Tasikmalaya. Ya, pakai F ya. ya. Pakai F Kak, bukan V. Arapa Hijab underscore Tasikmalaya. Saya ingin menghapus underscore-nya di iklan pencarian toko. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya susah orang nyari kayak gini ya. Oh iya. Iya, susah ya, Pak. Oh, Nggak ketemu. nggak ketemu tuh Kak. Iya, pasti nggak ketemu karena itu ada underscore-nya ya, Pak ya. Itu saya bingung gimana Iya. pingin bikin iklan pencarian toko, tapi kepalang tokonya tuh ada underscore-nya. Kenapa Arafah Hijab gitu aja nggak ada. Tasikmalaya hilangin aja. Oh, bisa ya? Nggak ada. Tasikmalaya jangan hilangin, tapi menghilangkan underscore-nya itu bisa Tasikmalaya ya, aja. Pak? Iya, bisa aja dihilangin aja nggak apa-apa. Ya, Langsung pakai spasi nggak, Pak? Atau Oke, kalau pakai pakai spasi. Kalau username kan, maksud nama toko kan? iya Nama nama toko toko. pakai spasi tetap Arafah spasi Hijab spasi Tasikmalaya. Itu kalau di username disambung semua kayak gini aja. Arafah Hijab Tasikmalaya atau Arafah Hijab aja gitu boleh. Kalau Arapa Hijab aja kan ada official ya, Pak. Ada paling Oh, sudah atas ada. kalau iya. Oke. Kalau saya kan itunya mitranya gitu. Oh, Iya, berarti Arapa Hijab pakai spasi gitu ya, Pak, Tasikmalaya. ya Arafah Hijab Tasikmalaya. Ya spasi aja jangan pakai jangan pakai underscore. Ya, kurang orang nyari juga agak susah gitu loh. Iya. Heeh. Ya, baik. Oke. Siap. Makasih, Iya, atau Pak. enggak kalau main di iklan toko Iya. itu kan bisa dibuat orang ngetik Arafah Hijab, toko kita keluar tuh bisa kan? Iya, tapi Tasikmalaya nggak keluar ya. Enggak perlu keluar. Jadi, sekarang enggak keluar ya. Dulu Sekar Jagat. Oh, enggak keluar nama toko saya ya. Bisa. Jadi kalau di iklan toko itu kita bisa ketikkan kata kunci apa, orang ngetik kata kunci apa biar toko kita muncul seperti itu. Iya. Jadi masukin aja Arafah Hijab Tasikmalaya di iklan toko tersebut tanpa underscore. Kata kuncinya Arafah Hijab Tasikmalaya seperti itu biar nama toko kita muncul gitu loh. Oh gitu. Berarti toko saya nggak perlu dihapus underscore-nya, Pak.
Jadi Kalau mau langsung aja. kalau mau langsung di iklan nggak usah dihapus seperti itu. Oh gitu. Kalau Oh iya, kalau tujuannya seperti itu, tapi kalau tujuan masuk ke iklan ya, jadi iya. kata kuncinya yang dimainkan. Arafah hijab, orang ketik Arafah hijab, toko kita yang muncul juga bisa seperti Oh itu. gitu. Nah, Berarti saya tidak perlu Hmm. menghapus ya Pak ya underscore. Saya langsung iklan Nggak toko perlu. aja. Oh gitu. Ya. Kalau tujuannya iklan toko, nggak usah, nggak apa-apa. Oh iya baik. Makasih Pak. Kembali ke tujuannya aja. Penjelasan. Siap. Baik. si Kayani, baik selanjutnya tadi dari mana ya terakhir ya? Mana ini? Non- Mau tanya Kak judul baju. Kata kunci teratas, skincare disatukan. Oh, kalau skincare berbeda brand disatukan apa tetap dipisah tokonya ini? Ini di atasnya dulu Kak, yang langit biru kali ya. Oh iya ya, silakan. Mau tanya Kak, judul untuk baju sisa ekspor branded bagaimana? Apakah boleh pakai foto dari web? Foto dari web itu maksudnya ngambil dari Google ya? Boleh aja kita ngambil foto dari Google, nggak masalah. Namun akan lebih baik kalau kita punya foto sendiri, biar berbeda dari yang lain. Apalagi kalau kita bisa buat videonya. Videonya sederhana aja. Video kalau baju itu mungkin videonya sederhana, liatin tampilan bajunya, kemudian liatin close ke anunya, ke bahannya bagaimana, ya orang bisa membayangkan bahannya seperti apa. Mungkin seperti itu aja sih. Ya. Kalau judul kembali sama aja, bajunya baju apa? Baju anak ya baju anak, coba ketik seperti itu. Nah, Oke, baik. ya kalau untuk judulnya. Tetap cari kata kuncinya ya Kak ya, riset gitu. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya, kalau skincare beda brand disatukan apa tetap dipisah Pak? Takutnya pada ngantuk. Sampai jam 12 ya. Banyak sekali ini yang bener kan, dibombardir ini kan Kak Leo, beneran nih. Di sini udah sampai jam 10 sih. Kalau di sana masih jam 9 ya. Saya cepet-cepetan aja yuk, mari. Nggak apa-apa. Ayo. Ya, jadi brandnya kalau beda brand disatukan atau dipisah itu tadi Kak? Oh, beda brand ya tinggal dipisahkan di anunya aja, di kategorinya. Etalase, di etalasenya. Ya. Kan kalau Di etalasenya. Gabung ya, gabung. nggak apa-apa ya. Oke, kemudian next, kalau di Iya. atribut di Shopee apa harus diisi semua untuk produk skincare? Gimana tuh Kak? Sebaiknya dilengkapi. Sebaiknya dilengkapi semuanya. Ya. Minimal adalah yang bintang tuh pasti harus diisi. Tapi kalau yang semakin lengkap tuh semakin baik sih. Oke, Semakin tetap lengkap semakin baik. dilengkapin ya Kak ya, gitu. Oke, Iya. selanjutnya izin, oh bukan. Oh, terakhir nih Kak, terakhir yang dari chat ya. Untuk cara iklan yang efektif bagaimana ya Kak? Waduh. Wah, ini udah advance banget nih. Pertanyaannya cuma sebaris tapi waduh gitu ya. Kita keep buat yang terakhir ya yang iklan ini ya. Kita Ya. keep buat yang terakhir aja. Ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, Sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ya. Sudah terlihat ya foto produk? Belum? Oh iya udah. Sudah ya? Ya. Oke, kita lagi update lagi. Kira-kira antara ini, kiri dan kanan yang oke yang mana ini? Yang Tadi mana? cowok sama cewek ini. Yang kiri atau kanan? Yang mana nih Kak? Ayo open mic, silakan boleh. Open mic boleh, ketik di chat boleh. Kanan. Kanan. Yang kanan, oke. Yang kanan, kenapa? Bisa jawab nggak yang kanan? Kenapa? Karena Ada modelnya. Sekarang ada Kalau fashion modelnya. kan benar. harus model. Betul, dipakai ya, jangan digeletakin. Bener. Kalau ini pasti sama nih. Kiri ya, kiri. dipakai, jangan digeletakin. Nah, kalau ini Kiri. apa kanan? Kiri. Kiri. Oh, kiri, oke. Ada yang beda kanan? Ada yang kanan? Kiri. Kiri. Oh, lebih suka yang kiri ya. Oke, kalau yang ini yang kanan.
Oh. Kenapa? Kenapa? Kita lihat Nggak yang ada. berikutnya deh. Kita yang berikutnya. Ini yang kiri atau kanan? Berarti kiri. Kiri. Sama kayak tadi kiri. Sekarang kiri. Akhirnya milih kiri juga, kadang milih kanan. Oke, nanti kita bahas terakhir ya. Next. Nah, ini kiri Kiri. kanan? Kiri. Kiri. Oke. Kenapa sih yang kiri? Ya, kenapa sih makanan tadi yang kiri, terus ini kiri dan ini kanan? Itu adalah kalau kita jual produk makanan, yang kita jual adalah isi di dalam kemasannya. Jadi harus tampilkan produk yang di dalam kemasan tersebut. Ya, jangan bungkusnya seperti ini ditampilin. Tapi lihat kalau seperti ini kan ada coklatnya, dipotonglah dia biar kelihatan coklatnya, kejunya biar terlihat. Nah, ini kacang bisa terlihat nih kacangnya, ukurannya gede-gede nih kacangnya, bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Nah, jadi tunjukkan kelezatan makanan tersebut, jangan yang berupa bungkus. Bungkus ini boleh ditampilkan, tapi mungkin di foto-foto berikutnya, foto utamanya yang terlihat makanannya itu tadi, ya. Nah, ini sama juga ya. Oke. Nah, ini juga kalau jual suplemen, vitamin. Nah, kelihatanin juga isinya seperti apa sih suplemennya. Seperti ini ya. Nah, daripada cuma kelihatanin dalam bungkus seperti itu. Nah, kalian nih 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang mana? 2. 2. Ada jawab. Oke. Kayak 2 ya. Karena dia terlihat. Ya? 5 kayak mentornya. 5. Sama nama tapi beda. Oke, ini juga untuk produk minuman. Produk minuman, jadi dikelihatanin aksesorisnya, dilihat, oh ini yang ini ada stroberi, dikelihatannya aksesoris stroberinya. Ini di dalamnya ada jeruk, ada apel, kelihatanin juga sebagai aksesorisnya, sebagai props, properti untuk fotonya. Jadi buat foto yang menarik. Nah, terus pengambilan foto itu bagaimana? Yang paling ideal sih gunakan latar putih ya, latar putih atau polos, monokrom untuk menampilkan foto produknya. Kemudian tunjukkan produk dari sisi penggunaannya. Misalnya ya tadi kalau baju ya dipakai, celana dipakai, tas juga dipakai, sepatu dipakai, bukan ditaruh seperti itu aja. Memiliki rasio penempatan yang baik, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, apalagi sampai terpotong. Kemudian foto, sampaikan foto thumbnail, foto-foto kecil seperti ini ya, thumbnail istilahnya biasanya, itu dari berbagai sisi. Nah, seperti sepatu ini, di depannya kayak apa sih kelihatannya, kemudian dari samping bagaimana, dari belakang bagaimana terlihatnya, itu perlu ditampilkan. Nah, ini untuk foto produknya, jadi boleh pakai huruf, boleh pakai kata-kata, tapi tidak terlalu mendominan. Foto produk juga biasanya sekitar 80%, tidak terpotong, 70-80% tidak terpotong oleh frame-nya dia. Boleh pakai border, latar belakang sebaiknya adalah putih atau solid. Solid itu warna monokrom, satu warna saja. Misalnya kalau abu-abu boleh, belakangnya mewarna apa seperti itu boleh. Nah, ini ciri khas. Apa tips foto produk? Pertama adalah punyai ciri khas. Kita harus punya ciri khas sehingga saat orang melihat foto produk kita tuh bisa tahu, oh ini produknya tokonya si A, oh ini foto produknya tokonya si B. Jadi bisa gunakan frame yang sama. Gunakan frame yang sama atau memiliki suatu ciri khas. Nah, ini seperti ini dia selalu taruh brandnya dia di kiri atas. Seperti itu. Ini ciri khasnya dia seperti itu. Nah, ini ciri khasnya dia gunakan frame yang sama. Frame hijau ini yang sama. Kemudian gunakan paduan warna yang sama. Kita harus mempunyai tabel warna ya, tabel warna yang bisa kita gunakan di toko kita. Nah, gunakan paduan warna sesuai tabel warna tersebut. Kemudian gunakan jenis teks atau font yang sama. Misalnya font itu kan ada Times New Roman kalau yang biasa atau Calibri atau apa, gunakan teks yang sama sehingga orang tuh tahu bahwa inilah produk kita seperti itu. Nah, dan tampilkan produk saat sedang digunakan. Bila makanan kelihatan kelezatannya.
Nah, ini misalnya ya, produknya sama semua. Tapi sekali lihat mungkin kita akan ke sini, karena dia memiliki tampilan yang berbeda. Dia ada frame, ada nama brandnya dia, kemudian ada penjelasan abu-abu, yang lainnya mungkin polos biasa aja. Foto asli dari ngambil di websitenya atau ngambil di toko suppliernya. Seperti tadi saya bilang, boleh ngambil dari foto supplier, tapi usahakan kita pilih sesuatu yang berbeda. Ini mungkin ngambil dari foto supplier ya, tapi dia edit sedikit, dia pasangin, dia hapus latar belakangnya, dia pasangin bingkai seperti itu, jadi agak berbeda dari yang lain. Itu membuat dia menjadi lebih menarik seperti itu. Nah, oke, tadi saya foto produk, kita sudah belajar. Pertama adalah tadi ada judul produk, deskripsi produk, dan foto produk. Nah, sekarang terakhir ini ada mengenai voucher toko saya. Bagaimana sih cara yang tepat untuk kita buat voucher toko? Maaf, ini tampilan agak lama ya, karena barusan saya lihat tampilannya sekarang sudah berbeda. Yang ini sudah nggak ada, ternyata ini sudah nggak ada, 35% ini sudah nggak ada. Sekarang kalau diperhatiin, diskon ini juga harga coret juga sudah nggak ada ternyata. Coba diperhatiin sekarang udah nggak ada cashback 50%, diskon 99%. Nah, tapi oke lah. Ini sebenarnya dulu kalau kita buat foto voucher toko saya, kita bisa kelihatan berbeda daripada yang lain. Yang lainnya polos, kita ada bisa cashback dan sebagainya. Tapi sekarang semua nyaris sama. Nah, jadi tampilan berbedanya nanti ada di sini. Saat kita klaim membuat foto voucher, maka pembeli itu seperti dikejar oleh voucher. Si pembeli dikejar oleh voucher. Misalnya, saat dia masuk ke halaman toko, maka dia akan di atas akan ada voucher klaim. Ya. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi ke halaman detail produk pun dia akan ada voucher toko di bawahnya yang bisa dipakai. Belum selesai nih, sudah masuk ke keranjang. Di keranjang pun masih terlihat ada voucher diskon juga di situ. Jadi bisa membuat orang untuk belanja, untuk encourage untuk belanja. Oh, yang ini sudah nggak tertampil ya sekarang ini. Yang paling kiri. Jadi yang ini dan ini masih ada. Nah, apa sih manfaat voucher itu? Meningkatkan transaksi di dalam satu keranjang. Meningkatkan kunjungan toko dan membuat pembeli berbelanja kembali tokomu. Itu fungsinya. Nah, bagaimana sih cara yang tepat untuk kita menilaikan voucher toko saya? Jadi kita buat voucher toko itu enggak asal-asalan ya. Enggak asal-asalan. Misalnya, biar ada aja voucher toko. Oke, saya kasih diskon Rp1.000, minimal belanja Rp300.000. Nah, itu kan padahal harga produknya cuma Rp50.000. Rata-rata pembelian cuma Rp50.000 sampai Rp100.000. Maka orang pasti nggak akan pakai voucher cuma sekedar buat tampilan aja. Nah, bagaimana sih ya voucher itu menarik dan orang mau pakai dan tentunya nanti akan berbelanja di toko kita. Pertama adalah kita bisa melihat lihat melalui rata-rata penjualan per pesanan. Bagaimana cara lihatnya? Cara lihatnya bisa masuk ke toko saya, kemudian klik performa toko. Sekarang kayaknya kotak dia ya, kotak di tengah ada performa toko. Kemudian lihat periode 30 hari sebelumnya dan perhatikan pada penjualan per pesanannya. Berapa sih penjualan per pesanan? Sebagai contoh sini 63.400. Berarti rata-rata dalam 1 bulan orang berbelanja di toko ini itu sebesar Rp63.400 rata-ratanya. Nah, dari sini baru kita tentukan berapa minimal belanja untuk orang tersebut. Jadi atur minimal belanja sekitar 1,2 sampai dengan 1,3 atau 20 sampai 30% dari rata-rata penjualan per pesanan di bulan tersebut. Tadi kan contohnya 63.400. Maka kita bisa atur minimal belanja minimal adalah 80.000 atau naik 26% dari rata-rata penjualan per pesanan. Jadi kita buat voucher dengan minimal belanja 80.000, maka kamu akan dapat potongan, misalnya voucher akan dapat potongan 5% seperti itu. Jadi orang, saya sudah masukin 60.000 kok nambah 20.000 aja, itu masih oke aja, nggak masalah. Saya udah belanja ke 70.000, nambah 10.000 ya kan. Cari produk yang lain, saya dapat diskon seperti itu. Dibandingkan kalau dia udah belanja 70.000, tapi voucher berikutnya terdekat adalah 300.000. Wah, mikir dong, belanja 3 kali lipat. Nggak mungkin seperti 4 kali lipat malah itu ya. Pasti nggak akan nambah. Ya kan belanja di situ doang. Ya udah saya segini aja, nggak perlu saya nambah
nambah belanjaan saya lagi biar dapat voucher, biar dapat potongan. Nah, bagaimana menentukan besaran diskonnya? Besaran diskon itu bisa berupa persen atau nominal. Kita bisa kasih 1%, 2%, 3%, 5%. Yang menarik terserah berapa tergantung marginnya. Atau nominal, kita kasih diskon 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kita bisa buat hanya produk tersebut saja yang diskon, atau seluruh produk di dalam toko yang memiliki diskon yang sama. Ya, kemudian cara menghitungnya kita lihat data margin. Misalnya margin kita 40%, maka kita bisa set diskon mungkin di antara 10 sampai dengan 20%. Kembali lihat margin tadi yang di awal tadi ya, cara menghitungnya ya. Dikurangin dulu dengan biaya di Shopee berapa? Biaya Shopee sekitar 10%, maka sisanya ada tadi 40%, sisanya ada 30%. 30%, oke. 30% kita mau kasih diskon berapa? Mungkin 10%, masih oke nggak? 20 dapat untung 20%, oh masih oke ya, kita kasih diskon 10% boleh. Seperti itu. Tapi kalau pengen dikunci nih, saya mau kasih diskon 5.000 aja, mau berapapun dia belanja, mau 80, mau 90, mau 100, mau 500, saya mau kasih diskon cuma 10.000 aja, maka kita pakai nominal. Setiap belanja 80.000 dapat diskon 10.000 rupiah, seperti itu. Nah, tentukan kuota voucher. Misalnya kita punya anggaran nih 1 juta rupiah. Dengan nilai voucher sebesar 5.000 rupiah. Maka berapa voucher yang kita keluarkan? Kita keluarkan adalah sebesar 200 voucher. Dari 1 juta dibagi 5.000 rupiah. Itu untuk rata-rata penjualan perpesanan. Kemudian tips Sintar untuk penggunaan voucher. Pertama adalah buat beberapa voucher dengan sesuai dengan tujuannya. Jadi tadi ada tadi kan berdasarkan untuk menaikkan keranjang belanja. Jadi sebenarnya kalau perpesanan untuk menaikkan keranjang belanja. Itu kita bisa buat menarik harganya, tapi kita bisa buat voucher yang orang-orang pasti bisa pakai, yaitu sesuai dengan rata-rata belanja atau di bawah penjualan perpesanan. Misalnya, kita buat minimal belanja 50.000 atau 60.000, dapatkan voucher potongan, ya sekedarnya kasih 500 rupiah, atau kasih 1%, 2%, boleh. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita buat ke 80.000 dengan diskon yang lebih menarik. Kalau misalnya sebelumnya tadi belanja 50.000 cuma dapat 2%, nah tadi belanja 80.000, kasih yang lebih menarik. Oh, kamu bisa dapat 5% atau bisa dapat 10%. Atau naikkan lagi. Jadi 80.000 bisa 5%, naikkan lagi. Naikkan lagi ke 100.000, kasih dia potongan belanja tadi udah 25, kasih dia 10%. Nah, buat berapa step seperti itu. Jadi orang akan saat dia belanja 50.000, wah ini 50.000 saya baru dapat 2%. Saya tambahnya 30.000 lagi saya dapat 5%. Orang yang udah belanja 80.000, wah ini ada voucher nih 100.000 nih, saya bisa dapat 5%, bisa dapat 10%. Dan cari produk 20.000 rupiah lagi biar saya dapat potongan 10% seperti itu. Nanti kita bisa maksimalkan kok. Jadi nggak harus naik terus 100.000 10% itu 10.000 ya. Misal 200.000 kita nggak pengen 200.000 potongan 20%, tapi cuma tetap 10.000. Kita buat nanti di vouchernya bisa buat maksimal 10.000 rupiah saja. Itu nanti di tekniknya mungkin nanti akan diajarin di kelas BBM ya, foto tekniknya. Nah, terus kan buat voucher khusus untuk broadcast chat. Ada juga voucher yang kita tidak share. Kita tidak share di toko kita, tapi hanya kita kasih untuk broadcast chat. Atau untuk orang-orang yang sudah belanja di toko kita, misalnya kita kirim barang yang sudah diterima, kan kita dapat notifikasi bahwa pesannya sudah selesai. Nah, kita ucapkan terima kasih, kita kirim chat ke dia, terima kasih Kak sudah belanja di toko kami, semoga produk yang Kakak beli, semoga Kakak menyukai produk yang Kakak beli. Sebagai ucapan terima kasih, kami berikan voucher khusus untuk Kakak. Kirimkanlah link vouchernya tersebut, bisa ke dia, kirimkan voucher tersebut, dengan kasih batas waktu. Voucher ini hanya berlaku sampai dengan tanggal sekian atau sampai dengan, jadi dia tidak terlalu lama belanja, tidak terlalu lama menunggu. Karena kalau terlalu lama orang lupa. Berapa lama baiknya? Kalau menurut saya mungkin kasih waktu seminggu. Kasih waktu seminggu untuk itu, atau paling enggak sampai akhir bulan. Nah, sebulan sampai akhir bulan untuk penggunaan produk tersebut. Bisa seperti itu juga, kita buat voucher untuk orang biar repeat order lagi di toko kita. Jadi atau cara lainnya adalah dengan di print, kemudian selipkan di dalam paket. Bisa juga untuk repeat order seperti itu. Oke, itu saja semuanya kayaknya, Kak. Untuk materi pada malam hari ini, mungkin kita balik ke tanya jawab lagi. Baik, alhamdulillah. Ini mau bahas yang mana dulu nih, Kak? Ada yang
tadi itu cara iklan yang efektif atau cara menaikkan performa chat gimana ya, Kak? Oke. Kita ke cara menaikkan performa chat dulu ya, untuk iklan ntar. Untuk cara menaikkan performa chat, oke. Performa chat, chat Shopee itu biasa seperti ini ya. Kau yang memulai, bukan kau yang mengakhiri. Waduh. Puisi jadinya. Jadi kalau kita yang chat sebagai seorang pembeli, tidak perlu kita yang terakhir menjawab. Hmm. Tapi kalau kita menjawab chat orang sebagai seorang penjual, harus kita yang terakhir menjawab chat tersebut. Hmm. Jadi bedakan saat kita sebagai pembeli atau sebagai penjual. Jangan sampai kita chat gara-gara kita seorang sebagai pembeli, tapi karena tokonya pakai akun toko, pakai akun buat jualan, kita berbalas chat sama penjual, terima kasih, titik, atau seperti itu kan aja. Jadi kalau kita sebagai pembeli, tidak perlu kita yang terakhir membalas. Ya, tapi kalau sebagai penjual, kita yang terakhir membalas seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, chat itu harus dibalas dalam waktu 12 jam sejak pertama diterima, agar dianggap dibalas oleh Shopee. Seandainya kita terima sekarang ini jam 9 malam chat, maka selambat-lambatnya besok jam 9 pagi kita harus balas chat tersebut. Nah, itu biar dianggap dibalas oleh Shopee. Kalau lewat daripada itu dianggap tidak dibalas oleh Shopee, seperti itu. Jadi itu perhatikan pertama, kita harus jawab chat dalam maksimal 12 jam sejak chat itu dikirimkan. Kedua, yaitu sebagai penjual kita yang mengakhiri chatnya. Ya, terima kasih boleh, titik boleh, emoticon boleh, seperti itu. Tapi kalau dalam prakteknya, kalau kita jawab chat itu baiknya dalam waktu 30 menit. Paling lambat 30 menit sejak chat tersebut dikirimkan. Tapi nggak berarti gimana? Terhitung performanya lebih cepat gitu. Iya, lebih ke biar pembeli tidak lari. Soalnya menurut penelitian, pembeli cuma mau nunggu sekitar 30 menit. Tapi itu nggak berarti ya lagi tengah HP, lagi tidur, HP kita taruh di sebelah kita, terus Shopee, tengah malam dibalas chatnya lagi biar cepat. Jangan seperti itulah ya. Itu udah tidur aja lah, seperti itu. Jadi kita punya istilahnya jam kerja lah. Kalau kita saya bilang saya jam kerja, bahwa dalam jam kerja kita usahakan fast respon. Misalnya kalau di toko saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu akan fast respon seperti itu, karena ada admin yang menjawab. Nah, kalau di luar itu, ya itu pakai prinsip yang 12 jam itu aja tadi. Pakai prinsip yang 12 jam, 12 jam harus dijawab. Jadi jam 6 ya usahakan mungkin sebelum tidur dibalas semuanya. Nanti besok bangun tidur baru dibalas lagi. Seperti itu. Dan manfaatkan fitur atau respon ya dari Shopee seperti itu. Oke, jadi kesehatan mental kita juga diperlukan ya, Kak ya. Iya, jangan sampai lagi tidur tiba-tiba ada bunyi diangkat. Oke, Cuma ini demi performa chat saja. ya, siap. Ada pertanyaan tentang foto produk nih sepertinya Kak Leo. Kalau latarnya atau background mungkin ya, latarnya pink, waduh, tapi ada nama kita, apakah boleh Kak? Foto produk. Latarnya pink tapi ada nama kita. Jadi latarnya pink itu di print nama kita di latarnya seperti itu ya maksudnya ya? Maksudnya backgroundnya itu pink, jadi nggak putih kan tadi sarannya putih ya. Backgroundnya itu pink, terus dikasih nama kita juga gitu. Gitu Oh, gimana? nggak apa-apa. Nggak masalah. Tadi kan idealnya putih atau monokrom. Monokrom itu ya tadi satu warna aja, jangan warna-warni. Jadi mau pink boleh. Tapi kembali lihat backgroundnya pink, kalau produknya pink nggak kelihatan kan? Iya. Nah, sesuaikan dengan gitu juga. Jadi kalau tadi backgroundnya harus putih, tapi produknya kemeja warna putih kan nggak kelihatan. Iya. Pasti harus diganti seperti itu. Oke, selanjutnya untuk foto album pada produk jika variasinya banyak nih, pakai foto yang satu foto gambarnya banyak gitu ya kan, atau cukup satu foto cukup satuan aja satu-satu gitu maksudnya. Gimana tuh Kak Leo? Pakai foto yang utama yang besar, kemudian beberapa foto warna lainnya tuh pakai thumbnail kecil-kecil di bawahnya. Ada nggak sampai tadi ya? Coba sebentar ya. Kayaknya ada deh.
bisa ditaruh di satu foto tapi yang utamanya yang besar gitu ya Pak, Kak ya pokoknya. Iya, yang utama. Ini ya. Tapi ini masih terlalu besar juga sih kalau menurut saya. Ini ya, Mhm. ini foto utamanya. Nah, dia taruh foto thumbnail lainnya untuk warna lainnya yang kecil-kecil seperti ini. Tapi ini masih terlalu besar sih. Menurut saya bisa diperkecil lagi. Oh, Mungkin ini nggak cuma 3, jadi dia agak besar ya. Tapi kalau banyak ada 5 atau 10 tentu akan lebih beda. Nah, bisa seperti ini untuk memperlihatkan bahwa produk ini ternyata ada banyak warna seperti itu kan. mhm. Dan juga nanti di foto itunya ada ya, di foto variannya taruh ya. Mhm. Di foto variannya taruh per warnanya juga. Oke. Jadi ketika diklik langsung keluar warnanya ya. Iya, Nah, itu jangan sudah sampai beda. Kalau perempuan itu ada warna navy, ada warna army, ada warna toska. Toska itu hijau atau biru ya? di Kayak antaranya gitu kan, Kak, iya gitu. Ya memang biar jelas. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya Kak. Jadi kalau chat spam gimana Kak? Yang suka ajak-ajak main game gitu. Kalau broadcast chat itu nggak perlu dibalas. Hmm, Broadcast chat itu nggak perlu dibalas. Kalau chat spam yang ngajak satu-satu itu ya balas aja, nggak, itu harus dibalas sih kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan ya balas, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Kita 1-2 ya cuekin aja. oke. Heeh. Ya, Chat spam sudah. tuh kayaknya satu-satu dikirim sama dia, bukan broadcast. Broadcast itu yang dari toko tuh loh, yang dari toko biasanya suka informasi ada diskon, ada apa. Itu nggak perlu direspon itu, Oh, gitu nggak biarkan aja. Kak ya untuk performa chatnya. Mm-mm. Oke, Oke, baik. sekarang udah habis ya, balik ke iklan berarti. Ya, terakhir adalah di iklan tadi ya. Tarik Oke. nafas, buang nafas, mari kita simak. Untuk cara iklan yang efektif yang pertama adalah Mm-mm. kita harus pastikan yang tadi judul produk, foto produk, dan deskripsi produk sudah baik. Ya, karena kita kalau sudah namanya iklan, berarti kita untuk mendatangkan traffic kita mengeluarkan uang. Jadi kita harus pastikan bahwa traffic yang datang dan dari uang yang kita keluarkan itu bisa menghasilkan uang untuk kita, bisa menghasilkan penjualan untuk kita. Dan orang rata-rata melihat pertama kali adalah itu di judul produk, foto produk yang baik, dan deskripsi produk yang cukup lengkap. Itu pertama harus terpenuhi. Berikutnya adalah kita iklankan produk yang sudah ada penjualannya dan sudah ada penilaiannya. Jangan mengiklankan produk baru. Jangan meningkatkan produk baru. Produk baru bisa diiklankan, tapi nanti kalau menurut saya ada caranya lagi. Kita harus iklankan produk yang sudah ada penilaiannya. Karena orang pasti akan melihat dulu, ini produk penilaiannya bagaimana. Nah, jika belum ada penilaian, maka kita buat penilaiannya. Dengan caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa order, minta tolong saudara, keluarga, atau teman di BBM sini, yuk tolong dong orderin barang saya. Ini, barang ini tolong diorderin berapa? Banyak, ini sekalian 10 misalnya kayak gitu. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya pakai bayar di Alfamart atau Indomaret. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah yang minta tolong. Yang minta tolong bayar. Bayarkan, kemudian kirim barangnya. Kirim beneran barangnya, kirim paketnya beneran dikirim, tapi isinya apa terserah. Misalnya nggak harus barang tersebut, mau barang apa. Nah, begitu sampai, ya minta tolong di review, kasih bintang 5, kasih kata-kata yang cantik, bagaimana mau dibuatkan oleh si penjual sendiri juga boleh kata-katanya. Seperti itu. Itu Oh, untuk mendapatkan penilaian untuk produk yang mendapat penilaian. Atau kalau teman-teman ada iklan otomatis, bisa pakai iklan otomatis yang bayar 50.000 1 bulan gitu tuh. Terus saya pakai di situ biasanya hmm. untuk iklan yang masih 0 penilaian. Oh, Seperti itu. memaksimalkannya gimana tuh Pak? Apa yang otomatis ini? Iklan otomatis itu benar-benar otomatis, kita cuma taruh produknya, kita mau iklankan produknya berapa, budgetnya 1 minggu berapa, kalau nggak salah 50.000 minimal, budget 1 minggu ya sudah. Dia akan dikelola oleh Shopee, total oleh Shopee. Tapi kalau yang manual tadi itu, pertama ya harus 3 hal itu harus baik, ditambah sudah ada penjualan. Kalau mau lebih advance lagi, bisa lihat
bisnis analisanya. Ya. Di bisnis analisanya dilihat bagaimana produk tersebut lakunya banyak, persentase terjualnya banyak, tetapi kunjungannya sedikit. Nah, itu berarti kan kita harus cari banyak kunjungan. Nah, itu bisa kita bisa iklankan. Berarti produknya sudah orang menarik, tapi dia nggak muncul. Bagaimana cara munculkan itu di atas ya? Salah satunya dengan diiklankan seperti itu. Oke, baiklah. Sudah semua terjawab ya, Kak. Tadi ada yang angkat tangan, siapa? Ada yang mau open mic? Terakhir ini ya. Silakan yang mau open mic. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Udah bobo kayaknya. Oke, baik. Jadi sudah banyak banget ya ilmu-ilmu daging yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga semuanya bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi berjuang nih ya. Berjualan di Shopee dan Marketplace gitu ya. Tadi udah banyak banget trik-trik yang dibagikan ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Leo yang udah berbagi ilmu. Semoga berkah dan bisnisnya lancar terus. Amin. Kapok main di komunitas kami ya. Siap, Kak. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Seandainya mungkin ada teman-teman tiba-tiba pengen bertanya, boleh nanti lewat BBM ya, bagaimana metodenya, nanti di forward ke saya pertanyaannya, saya akan usahakan untuk jawab. Oke, siap. Aduh, terima kasih banyak. Sudah diberi kesempatan untuk bertanya juga. Terima kasih banyak. Keren banget, Kak Leo. Semoga sukses terus ya. Dan teman-teman semua yang bergabung hari ini, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu. Semoga kita semua sukses bareng-bareng. Oke, gitu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Ya semua.